Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya lagi. Kita ada di hadirat-Nya. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Ya, demikian bagian pembacaan firman Tuhan di hari ini, 19 Desember 2021. Di hari ini tentunya kita mau melihat ada 10 hukum yang Tuhan tampilkan di dalam iman reformatif. Minggu lalu saya sudah sampaikan iman reformatif, dan ini adalah bagian tangga yang pertama. Di dalam 10 poin ini, mulai dari ayat 3 sampai ayat 12 itu, di situ ada 10 poin atau 10 hukum. Dengan kata lain, ini hukum-hukum reformatif, atau di dalamnya terkandung hukum anugerah. Reformatif itu adalah sesuatu yang bersifat membangun kehidupan manusia yang tentunya bersumber dari Tuhan. Maka sesuatu yang bersumber dari Tuhan itulah disebut anugerah. Dan tentunya anugerah ini memperbaharui hidup manusia. Inilah yang kita mau melihat bagaimana Yesus menghadirkan hukum-hukum anugerah di dalam membangun kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi tentunya tema kita hari ini masih di dalam iman reformatif, namun kita ada di dalam poin yang pertama, ialah 10 hukum 10 hukum bahagia, atau 10 hukum yang berbau atau berbicara tentang anugerah atau kebahagiaan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam bagian ini Injil Matius pasal 5 ayat kita sudah baca ayat 3 sampai 12 ini ada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ada 10 bagian ini yang menjelaskan bagaimana manusia melihat kebahagiaan. Jadi pintu-pintu kebahagiaan itu kita bisa lihat di dalam 10 poin ini. Bagaimana seseorang sebenarnya ingin mendapat bahagia. Dan di dalam 10 poin ini kita mau melihat semua itu bersangkut paut dengan sikap-sikap hidup manusia dalam menerima kehadiran Tuhan. Ya, kita mau memperhatikan bagian pertama. Ayat ketiga dikatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Kita melihat bagian yang pertama. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita mau memperhatikan istilah ini, miskin di hadapan Allah. Bagi kehidupan yang berhubungan dengan Allah, ini yang disebut berbahagia. Nah, jadi kalau kita mau lihat di sini, ada sebuah predikat yang ditambah di sini adalah miskin.
Jadi kita mau memperhatikan kata miskin. Jadi di sini Yesus mengajarkan bagaimana kemiskinan yang dimaksud di sini. Kemiskinan seperti apa? Alkitab mencatat di dalam kata ini, kata miskin ini memakai kata tokos. Tokos ini sebuah kata Yunani yang kalau diterjemahkan adalah pengemis. Nah, di dalam melihat secara hurufiah, maka pengemis adalah sebuah pekerjaan di mana pekerjaan ini adalah meminta belas kasihan orang lain. Berbeda dengan kata penikos. Penikros maksud saya. Penikros adalah juga artinya katanya miskin. Tapi miskin di sini adalah sebuah status, bukan pekerjaan. Jadi dikatakan bahwa ini seperti seorang ibu janda. Kalau kita baca dalam Injil Lukas 21 ayat 2, di situ ada seorang ibu janda masuk ke dalam bait Allah. Dia mempersembahkan persembahannya di dalam bait Allah. Nah, ibu janda ini memang miskin, tapi dia bukanlah pengemis. Jadi ini adalah status karena dia janda, dan itu membawa akibat bahwa dia menjadi seorang wanita, ibu janda yang statusnya miskin. Tetapi yang dikatakan di dalam petokos ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Petokos ini adalah profesi. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang katakanlah itu pengemis. Dia selalu meminta. Pekerjaannya selalu meminta. Dan itu kalau di dalam arti hurufiah, memang pengemis itu adalah meminta uang. Atau meminta sedekah dari orang yang memang memiliki kelebihan daripada di dalam hidupnya. Namun dikatakan di sini petokos, teu itu artinya miskin di hadapan Allah. Tokos ya dikatakan itu miskin di hadapan Allah, artinya orang ini dalam praktek hidupnya dia selalu membutuhkan Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, ini makanya Tuhan Yesus bilang orang yang selalu membutuhkan Tuhanlah orang yang bersikap pengemis, seperti selalu meminta dari Tuhan. Dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini yang menjadi sebuah profesi kita sebagai seorang yang memiliki iman reformatif. Iman reformatif adalah iman yang selalu bersandar kepada Tuhan. Iman yang selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang miskin di hadapan Allah ini. Kalau kita mau melihat dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus, maka miskin di hadapan Allah ini itu diarahkan kepada orang percaya. Nah, orang percaya sebuah status yang kita lihat bahwa Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40 dikatakan begini. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, orang itulah yang memperoleh hidup yang kekal, atau yang dikatakan memiliki kerajaan surga. Maka di sini kita dapat mengerti apa yang Yesus ajarkan tentang orang yang miskin di hadapan Allah, ialah orang yang percaya kepadanya. Nah, orang yang percaya kepada Yesus itu artinya sepanjang hidupnya, selama hidupnya di dunia, dia percaya. Inilah yang disebut orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang bergantung selama hidupnya di dunia ini. Dia bergantung kepada Allah. Dia tidak bisa melepaskan Allah. Kalau dia melepaskan Allah, dia akan mati. Nah, itulah arti miskin di hadapan Allah.
Jadi kalau kita mau memperhatikan bahwa bagaimana keselamatan orang masuk dalam kerajaan surga, itu adalah orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari Allah. Orang yang selalu percaya bergantung di dalam Yesus Kristus. Ini yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah. Inilah hukum yang pertama daripada apa yang Yesus ajarkan bagaimana tentang bahagia. Nah, jadi ini saudara-saudara, ini kita mau memperhatikan bahwa kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan yang sejati, yang tidak pernah bisa hilang. Sekalipun di dunia ini ada banyak atau kejadian-kejadian yang menyedihkan, tetapi kebahagiaan ini tidak bisa hilang. Karena dia bersifat kekal mulai sejak ada di dunia ini ketika dia percaya Yesus sampai kepada kekekalan setelah masa kematian dan kebangkitan. Kebahagiaan ini selalu mengikuti dia. Jadi saudara-saudaraku, kebahagiaan di sini kita harus memperhatikan bahwa kunci-kuncinya kita harus tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Jadi hukum kebahagiaan inilah yang Yesus tampilkan sebagai tingkat pertama daripada iman reformatif. Jadi orang yang memiliki iman yang dibaharui, mereka akan mengalami kebahagiaan. Seluruh kebahagiaan akan menjadi milik mereka karena mereka telah percaya Yesus. Jadi memang kebahagiaan tidak bisa manusia dapatkan di luar Yesus. Karena Yesus telah menampilkan semua unsur-unsur kebahagiaan yang dapat manusia miliki dalam berbagai situasi. Jadi yang pertama menyangkut kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah kerajaan bersifat kekal. Dan di sini untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak bisa melalui jalur lain. Hanya Yesus berkata melalui jalur miskin di hadapan Allah. Jadi ini saudara-saudaraku, kita harus memperhatikan. Jadi kalau manusia tidak miskin di hadapan Allah, kerajaan surga tidak terbuka, dia tidak bisa mendapatkannya. Karena ini sudah bersifat hukum. Yesus sudah menyampaikan bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi miskin di hadapan Allah, kalau kita jabarkan secara dalam bentuk identitas, maka ini disebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini, mereka adalah memiliki predikat apa? Orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau menguraikan, sesungguhnya orang Kristen adalah orang yang tidak bisa terlepas dari ketergantungannya terhadap Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi dia sudah tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh Allah, Tuhan dalam dirinya. Itu yang disebut miskin di hadapan Allah. Nah, ini yang menuntun sepanjang hidup orang-orang percaya di muka bumi, bahwa mereka adalah orang yang miliknya Allah. Tidak bisa lagi mereka dipengaruhi oleh yang lain. Mereka mendapatkan berkat dan kehidupan di dunia ini semuanya dari Allah, dari surga. Apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, semua telah diperkenankan oleh Allah di surga. Apa yang mereka pikirkan telah diperkenankan oleh Allah karena mereka mendapatkan hikmat dari Allah. Ini semua yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau memperhatikan bagaimana meletakkan seorang pengemis itu di hadapan Allah, inilah orang Kristen. Orang Kristen itu sebenarnya disebut pengemis di hadapan Allah. Mereka selalu meminta. Jadi meminta di sini adalah berdoa. Jadi kata kuncinya berarti kita akan menemukan orang Kristen tidak bisa lepas dari doanya. Dia selalu berdoa dan nama Tuhan selalu melekat dalam hidupnya. Ini miskin di hadapan Allah. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat contoh bagaimana kehidupan orang percaya yang diwakilkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal pertama ayat 3-11,
bagaimana sikap Rasul Paulus sebagai orang percaya yang disebut petokos, yang disebut dia miskin di hadapan Allah. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai 11 bunyinya begini. Bagaimana Rasul Paulus berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini adalah corak atau sikap tokos orang yang miskin di hadapan Allah. Sikapnya ialah selalu mengucap syukur. Yang pertama. Dan yang kedua, dia selalu berdoa. Dia mengucap syukur dalam kondisi-kondisi di mana ada pertumbuhan-pertumbuhan iman, ada perubahan-perubahan hidup. Dia mengucap syukur. Dan ini corak-corak orang miskin di hadapan Allah. Selalu mengucap syukur. Dan yang kedua, dia selalu berdoa. Dan dia selalu berdoa untuk orang-orang percaya. Itu adalah sikap orang miskin, sikap tokos pengemis ini di hadapan Allah. Selalu berdoa dan mendoakan orang-orang yang rindu akan Injil, berita Injil. Dan yang ketiga adalah bertekun di dalam pemberitaan Injil. Hidup berpadanan dengan Injil. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 27 bunyinya demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini yang ketiga. Jadi tetap teguh di dalam persekutuan dengan berita Injil. Itu adalah corak orang-orang miskin di hadapan Allah. Jadi orang yang selalu menanti-nantikan Allah atau meminta, memohon daripada Allah berkat-berkatnya, dia selalu ada di sekitar pemberitaan Injil. Berarti apa? Dia ada di dalam mendengar berita ajaran-ajaran Tuhan. Dia tidak mengandalkan ajaran-ajaran takhayul. Ini. Jadi pertentangan berita Injil dengan takhayul sungguh sangat ditekankan di sini. Bahwa berita Injil harus menjadi kebutuhan utama orang-orang miskin ini. Orang-orang pengemis di hadapan Allah ini, kebutuhan utamanya adalah berita Injil. Jadi kalau kita memperhatikan ada orang lebih senang dengan takhayul, maka kita memperhatikan ini dia tidak membutuhkan Injil. Injil bukanlah takhayul, tapi Injil adalah wahyu yang menyatakan keselamatan, kebenaran, dan bagaimana memperlihatkan anugerah Allah, pengampunan dosa. Berkat-berkat Allah ada di dalam berita Injil. Jadi tentunya kita harus relevan bagaimana mau melihat kehidupan orang pengemis ini, dia kebutuhan utamanya apa. Jadi kalau kita melihat secara hurufiah, pengemis di dunia ini kebutuhan utamanya adalah makanan. Karena dia membutuhkan makan, karena dia tidak bisa bekerja. Dia orang-orang yang tidak mempunyai
tempat atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah mengemis. Maka kalau dirohanikan atau dalam arti rohani, pengemis di hadapan Allah adalah orang yang selalu membutuhkan makanan dari surga. Apakah itu? Berita Injil. Jadi Injil itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh pengemis di hadapan Allah. Jadi dia tidak membutuhkan tahayul, dia tidak membutuhkan filsafat. Dia membutuhkan Injil. Injil itu penuh dengan janji-janji berkat Tuhan. Di dalamnya ada anugerah belas kasihan Tuhan. Maka di situ kita akan menemukan jalan-jalan kebenaran bagaimana mendapatkan berkat Tuhan di dalam berita Injil. Injil mengajarkan semua itu, baik keselamatan maupun berkat-berkat jasmani, baik kesembuhan. Di situ Injil menyediakan. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, jangan anggap Injil hanya berbicara tentang surga, tapi Injil berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang moral, berbicara tentang berkat Allah. Jadi di sini kelengkapan. Jadi kita mari mencari Injil sebagai sumber jalan keluar untuk hidup kita agar kita berbahagia. Saudara, pengalaman sejarah dunia ini, bagaimana orang-orang yang tetap bertahan dengan Injil, mereka berbahagia, selalu berbahagia. Mereka tidak pernah mengalami sebuah tekanan-tekanan yang membuat mereka berduka cita. Sebaliknya dunia ini banyak menghasilkan orang-orang yang berduka cita. Ya, artinya mereka sedih. Sedih dalam pengertian mereka kehilangan apa yang mereka telah cari sepanjang hidupnya di dunia ini. Mereka mencari apa yang disebut kekayaan selama mungkin 30 tahun bekerja. Tahu-tahu dalam beberapa waktu sekejap saja hilang, ditelan oleh bencana. Ini saudara-saudara yang terkasih. Maka kebahagiaan disinilah kita mau melihat ada di dalam Injil, dalam Yesus Kristus. Dikatakan sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, ini kita mau memperhatikan hal yang pertama, soal miskin di hadapan Allah. Kita mau melihat bagian yang kedua, bahwa orang yang berbahagia yang berikutnya adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini berduka cita pun bukanlah berduka cita karena kehilangan kekayaan. Berduka cita ini adalah berduka cita karena mereka tidak mempunyai tempat di tengah-tengah posisi-posisi orang-orang yang sukses. Mereka ini adalah orang-orang miskin. Tentunya kalau kita melihat apa yang Yesus katakan, ajarkan di dalam 10 hukum ini, Yesus mengajarkan 10 hukum ini kepada orang-orang miskin. Di mana? Di bukit, bukan di bait Allah. Itu berarti pertanda bahwa kalau kita melihat konteks ini, bahwa orang-orang miskin jarang masuk di dalam bait Allah dan sinagoge. Mereka adalah orang-orang yang ada di dunia-dunia pekerjaan. Mereka ada di danau, mereka ada di ladang. Dan mereka ini bisa dijumpai ketika Yesus datang ke sana. Jadi Yesus mengajarkan mereka itu di bukit. Tidak ada tempat bagi mereka untuk mereka datang ke bait Allah atau sinagoge, di mana di situ tempat pengajaran firman Allah. Tetapi justru Yesus berkata kepada mereka, berbahagialah kamu yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Orang yang menerima Yesus, mereka akan mengalami reformasi dalam hal mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur mereka? Tuhan menghibur mereka. Itulah sebabnya sekalipun dalam kondisi mereka miskin, mereka tidak mengeluarkan air mata. Jadi di sini yang paling kita perhatikan, bahwa sekalipun dalam kondisi sedang menghadapi kemiskinan, tidak ada sebuah penyesalan terhadap kemiskinan itu yang terjadi dalam diri mereka. Karena mereka telah dihibur dengan berita-berita dari kerajaan surga. Bagaimana pembaruan yang Yesus hadirkan dalam hidup mereka. Itu iman reformatif.
Lalu yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang lemah lembut ini sebenarnya bukan sifatnya, tetapi kesabarannya. Orang lemah lembut kalau diterjemahkan adalah orang yang sabar. Mereka tidak melawan orang yang yang semena-mena, orang yang mengambil atau merampok mereka hasil jeripayah mereka tidak dibayar, bisa saja mereka sabar. Dan dikatakan mereka akan memiliki bumi. Dari mana? Datangnya dari anugerah Allah. Maka iman reformatif Yesus mengajarkan ini, bahwa kamu yang lemah lembut, kamu yang sabar, kamu akan memiliki bumi. Di sini terjadi reformatif dalam pribadi orang-orang yang sedang mengalami penindasan atau penjajahan oleh para penjajah. Dan ini tentunya kondisi ini orang-orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi yang begitu kejam, yang mempekerjakan orang tanpa dibayar. Itulah kondisi. Maka Yesus berkata, kalau kamu sabar, kamu menerima Tuhan dalam dirimu, kamu justru akan memiliki bumi. Ini iman reformatif. Yang ketiga, kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini penjelasan berikutnya, bahwa di dalam kamu mendapatkan damai, kamu akan timbul di dalam dirimu akan haus, kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Jadi tentunya sikap-sikap inilah yang memberikan kebahagiaan. Orang yang datang mencari kebenaran, orang yang lapar dan haus, mereka membutuhkan makanan, inilah sikap-sikap pengemis. Mereka mencari kebenaran. Kebenaran hanya dalam tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan sendiri yang menghakimi setiap kondisi-kondisi manusia di dunia ini. Jadi mereka akan dipuaskan. Mereka akan menikmati kemerdekaan. Ini iman reformatif. Jadi kalau kita mau melihat di dunia ini, masih banyak orang masih dijajah oleh hukum-hukum yang tidak benar. Orang-orang kepingin akan hukum yang transparan, keadilan, hak-hak asasi manusia, semua harus mendapatkannya. Dan kalau manusia menginginkan hal itu, hanya satu sumber yang bisa memberikan kelepasan kemerdekaan terhadap hak-hak asasi manusia, ialah datanglah kepada Tuhan. Tuhan memanggil. Tuhan adalah sumber hukum yang adil. Tuhan akan memberikan kelepasan kepada orang yang membutuhkan kemerdekaan terhadap hak-hak asasi di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, ini iman reformatif. Dan itu akan terjadi. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan-jalan bagaimana manusia itu bisa berbahagia dengan cara mencari Tuhan. Jadi di sini Tuhan menyediakan semua fasilitas yang berhubungan dengan kehidupan manusia, hak-hak asasi, hukum, kebenaran, keadilan. Tuhan bisa membuka jalan. Bagaimana itu bisa terjadi? Terjadinya kelepasan, hilangnya penjajahan. Jadi penjajah itulah bagaimana caranya Tuhan bekerja agar penjajahan di muka bumi itu tidak ada. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat sejarah-sejarah masa lampau, betapa penjajahan merajalela menguasai bangsa-bangsa. Setiap bangsa menjajah bangsa lain, dan di situ terjadi penyiksaan, hak asasi manusia dirampas. Dan tentunya bagaimana mereka bisa mendapat kelepasan? Terjadinya sebuah perjuangan. Lalu Tuhan membela orang yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Saudaraku, jadi setiap kemerdekaan bangsa-bangsa itu adalah anugerah Tuhan. Haknya Tuhan memberikan kepada orang yang rindu akan kemerdekaan. Ini bagian yang kelima
Atau ya, keempat, yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan di sini adalah orang yang mengampuni. Mereka yang mengampuni orang yang bersalah, mereka pun akan mendapat pengampunan. Jadi kemurahan yang terbesar dalam hidup manusia adalah pengampunan. Kalau seorang bisa mengampuni orang lain, maka dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Mungkin saja dia bisa memberi sesuap nasi. Dia bisa memberi sepeser duit kepada orang yang membutuhkan. Karena dasar mulanya dari pengampunan. Jadi semua kebaikan, kemurahan itu diawali dari pengampunan. Mengampuni kesalahan orang lain. Orang lain yang bersalah tentunya jangan menjadi sebuah dendam kebencian seumur hidup. Harus ada pengampunan. Ini iman reformatif. Jadi Tuhan hadir ke dunia ini supaya mengajar manusia saling mengampuni. Jangan menyimpan dendam untuk seumur hidup. Dan ini terjadi. Dan ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan datang karena ada pengampunan. Kalau ada kebencian, tidak ada kebahagiaan. Maka disinilah hukum yang kelima, kita melihat bagaimana orang yang murah hatinya. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian halnya orang yang suci hatinya, artinya apa? Orang yang mengaku kesalahannya, dosanya. Dan mereka bisa apa? Melihat Allah. Artinya bersekutu dengan Allah. Ini sesuatu yang bahagia. Maka orang yang mengaku dosa adalah orang yang paling bahagia. Tidak usahlah simpan-simpan dosa. Apapun dosa apapun, akuilah di hadapan Allah. Jangan akui di hadapan manusia. Karena dosa yang kau perbuat, manusia tidak berhak mengampuninya. Akuilah saja di hadapan Allah. Dengan suara hatimu yang paling kecil, hanya Tuhan yang mendengarkannya. Tidak perlu seorang pun yang mendengar pengakuan dosamu. Karena dosa kita adalah dosa terhadap Allah, bukan terhadap sesama manusia. Maka akuilah dosamu di hadapan Allah. Maka ini adalah kebahagiaan. Lalu dikatakan lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah setelah terjadi pengakuan dosa, mulai terjadilah sebuah persekutuan damai dengan sesama. Dan semua orang bisa hidup bersama, bisa menerima satu dengan yang lain. Sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ras, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan golongan bangsa. Maka di sini sebutan anak-anak Allah, orang berbahagia. Maka yang satu yang mengasihi yang lain, bangsa-bangsa mengasihi yang bangsa-bangsa yang lain. Semua menjadi iman reformatif di bumi ini. Ini kebahagiaan ini akan terwujud di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang berikutnya, Yesus sudah menampilkan ini. Yesus sudah membuka jalan bagaimana mendapatkan kebahagiaan di muka bumi. Ini dengan cara berdamai. Berdamai tidak bisa ditemui dengan cara perang atau cara monopoli. Tetapi justru damai datangnya dari cara satu menerima yang lain, saling menghargai yang lain. Disinilah hak asasi manusia itu terbentuk. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari mendengarkan Injil. Ini adalah berita Injil. Injil yang Yesus sampaikan bagi orang-orang pengemis-pengemis rohani, pengemis-pengemis yang disebut pengemis di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rindu akan kedamaian, kebahagiaan. Seterusnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tentunya kebenaran seperti apa? Kebenaran yang menyangkut dengan damai. Orang yang membawa damai itu adalah orang yang membawa kebenaran. Kalau kalian dianiaya karena kalian membawa damai, kamu mempunyai kerajaan surga. Maka tidak usah takut dengan membawa damai. Jangan merasa membawa damai sesuatu yang tidak mungkin diterima semua orang. Bawalah damai. Tapi kalau ada orang tidak mau menerima damai, maka kamu mempunyai kerajaan surga. Ini Yesus sampaikan. Maka jangan takut, karena engkau akan mendapatkan kerajaan surga. Lalu dikatakan lagi, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikian halnya,
Berbahagia kalau kamu karena membawa ajaran Kristus, nama Yesus di tengah-tengah kedamaian, kamu dicela dan dianiaya bahkan difitnah, kamu berbahagia. Dan terakhir dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ini upah besar, berbahagia. Jadi tentunya untuk mengetahui rahasia-rahasia upah di surga, di sini sudah dibukakan oleh Yesus. Kalau kamu membawa nama Yesus dan kebenarannya, Injilnya, kamu dianiaya, kamu sudah mendapat upah ini. Jadi iman reformatif berbicara tentang kekayaan-kekayaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini kita telah berada di bagian yang pertama dari iman reformatif, yaitu tentang 10 hukum bahagia. Dan biarlah kita melihat bahwa hidup kita di dunia ini sudah disediakan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Baiklah, kita mengambil langkah-langkah, kita mau datang kepada Tuhan, karena dikatakan hanya orang yang miskin di hadapan Allah, sikap hidupnya yang selalu bergantung kepada Allah, datang kepada Yesus Kristus, mereka lah yang mempunyai kerajaan surga dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita memasuki hari-hari ini, memasuki hari-hari perayaan Natal, bahkan menjelang tahun baru, kebahagiaan menjadi bagian lembaran hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, karena firman-Mu benar, firman-Mu yang membuka jalan, firman-Mu saja yang mengatasi segala hal-hal yang manusia butuhkan di dunia ini. Kami bersyukur kebenaran-kebenaran wahyu pengetahuan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kami, sebagai dasar kebutuhan kami, orang-orang yang disebut orang-orang miskin di hadapan Allah, pengemis di hadapan Allah, yang membutuhkan makanan rohani, yaitu dari berita Injil. Maka kami berterima kasih Tuhan bahwa firman-Mu hari ini telah menjadi makanan bagi kami. Kami mau tetap tinggal dalam Kristus, dalam iman kami. Iman reformatif ini adalah iman yang penuh kuasa memperbarui hidup manusia, bahwa Injil menyediakan semua fasilitas yang disediakan atau yang dibutuhkan manusia, baik itu kesehatan, keselamatan, pengampunan dosa, berkat-berkat Tuhan dalam bentuk jasmani, kesehatan dan damai sejahtera di bumi ini. Maka kami berdoa bersyukur bahwa Tuhan Yesus mendatangkan, menghadirkan semua berkat kekayaan Allah di bumi untuk semua orang yang mau datang kepadanya, percaya kepadanya. Maka kami bersyukur kami telah menjadi bagian orang-orang yang percaya. Maka Tuhan memberkati kami hari ini. Tuhan menyertai setiap pribadi, keluarga, anak-anakmu yang masih remaja maupun masih anak-anak, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Di situ damai sejahtera selalu ada, kebahagiaan mengiringi hari-hari hidup umat-umat-Mu di muka bumi ini. Kami bersyukur Bapa, karena hari-hari ini kami terus diberkati, ditopang oleh Engkau, kuasa-Mu dari surga untuk membangun kehidupan kami. Maka kami berdoa hari-hari ini untuk setiap orang percaya. Kami dapat bersyukur ada pertumbuhan iman. Kami dapat berdoa untuk mereka supaya mereka dapat memasuki hari-hari ini ke depan dengan penuh berkat anugerah Tuhan. Mereka dapat melewati setiap waktu periode hidup ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Mereka diberkati di tempat pekerjaan, baik mereka itu di kantor, di perusahaan, wira swasta, mereka instansi-instansi pemerintah sekalipun, mereka yang ada, baik petani maupun nelayan, mereka semua yang bekerja mencari kehidupan, Tuhan menyediakan berkat-berkat-Mu. Kami percaya, kami bersyukur, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan juga menjawab doa kami, di mana setiap pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan maupun pelayanan pemberitaan Injil, di situ selalu dinyatakan pembelahan-pembelahan oleh-Mu ya Tuhan. Berkatilah hari-hari ini umat-Mu yang
sedang menghadapi berbagai-bagai kondisi situasi, baik alam maupun kondisi kesehatan. Tuhan, kami percaya umat-Mu dipelihara dalam kondisi yang prima. Tidak ada satupun kesehatan mereka yang harus terkorbankan sia-sia. Maka hidup ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka kesehatan kami adalah anugerah Tuhan untuk memasuki dunia baru, dunia yang diisi dengan berbagai-bagai informasi. Tuhan, kami berdoa supaya semua ini dapat berguna bagi membangun kehidupan kami. Informasi dapat berguna untuk membangun pribadi, bahkan menyebarkan berita Injil-Mu. Tuhan, memberkati juga lembaga gerejawi, berkati pelayanan gereja-Mu di tengah bangsa kami Indonesia maupun di dunia ini. Karena kami tetap berdoa Tuhan ada di tengah-tengahnya dan selalu memberkati, memakai untuk menjangkau banyak orang lagi, supaya banyak yang diselamatkan, semakin banyak orang masuk dalam kerajaan surga. Dan juga pemerintahan kami, Tuhan berkati sehingga tetap menjalankan kondisi keamanan dan kebenaran, keadilan. Semua orang bisa merasakan apa itu kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu hari-hari ini, keluarga mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, turunlah anugerah Tuhan dari surga, kasih daripada Bapa persekutuan dengan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kami semua hari ini terus sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Bapak, terima kasih untuk kasih firman dan kuasa dan berkat bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.